Bapak Ibu semua, karena kita lagi dalam spirit bagi-bagi hadiah atau bermain game, saya ingin tanya sama Anda, saya mau pilih 2 orang. Berapa banyak dari Anda yang tahu ini film apa? Saya ada gak fotonya nih? Siapa? Home Alone ya, siapa yang udah pernah nonton? Ya, saya pengen cari nih. Angkat tangan dong, jangan diturunin, boleh? Saya mau yang bilang Anda ke depan. Saya mau, coba-coba. Ahin, boleh Ahin maju. Nanti pertanyaan buat Ahin yang susah. Satu lagi. Rich, you wanna come forward? Come on, come forward, Rich. Come forward. I'll give you the easier one and then I'll give this guy the harder one. Okay? Yeah. We got two gift cards, no matter what. Okay. Since this is the easy one, I want to ask you 2 questions. Who is the real name of this actor and who is the character what's the name of the character that he played in? Macaulay Culkin. What's his name in the movie? I can't remember his name. Take a shot. Jeff. Okay. His name is actually? Siapa yang bilang Kevin? Kevin. There you go. Thank you for playing, Rich. Thank you. Give it up for Rich. Come on. Nah, untuk Ahin, berikan versi 15 detik dari gambaran dari film ini. 15 detik ya? Ya, 15-20 detik. Basically anaknya ditinggal di rumah, ternyata waktu tinggalan di rumah, terus ada 2 orang mencoba masuk ke dalam rumah itu. Ternyata anak ini, dibilang bandel dan bisa ngalahin 2 pencuri itu. Right? Ya, kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, ya beri tepuk tangan untuk Ahin. There you go. Thank you for playing. Saya nggak tahu apa film Christmas favorit Anda. Kalau ini mungkin salah satu film Christmas favorit saya karena saya punya memori yang sangat indah waktu kecil nonton bareng-bareng koko saya, keluarga saya dan sebagainya, saudara. Saya ingin berikan Anda gambaran dari film. Siapa yang belum pernah nonton film ini? Anda belum pernah nonton? Belum ya? Ini tahun keluar tahun 90, memang film lama, saudara. Jadi ceritanya ada keluarga besar dari keluarganya si Kevin ini yang semalam sebelum mereka berangkat liburan, mereka nginep di satu rumah. Ya kan, jadi banyak sekali anak, keluarga, saudara-saudara. Dan terus waktu besokannya mereka mau berangkat ke airport, alarm mereka nggak bunyi, saudara. Jadi mereka bangun telat dan jadi chaos banget ya kan. Nah, orang yang in charge untuk ngitungin anak-anak pastikan lengkap, itu salah hitung. Nah, singkat cerita mereka semua berangkat ke airport, mereka mau terbang kalau nggak salah ke Eropa untuk berlibur. Lalu nggak ada yang sadar bahwa si Kevin ini ditinggal di rumah. Sampai akhirnya di waktu mereka ada di pesawat, mamanya baru sadar, kok kayaknya dari tadi saya nggak lihat ya si Kevin ini ya. Akhirnya mereka sadar bahwa mereka meninggalkan anaknya di rumah, seorang nggak ke bawah. Akhirnya waktu mereka landing, mereka coba untuk mencari orang untuk bisa membantu si Kevin ini. Nah, memang ada cerita-cerita lainnya di mana ada penjahat mau merampok rumahnya dan sebagainya. Tapi ada satu bagian yang saya ingin cerita sama Anda, saudara. Waktu mamanya ini keluarganya ini landing, saudara, mereka mencoba untuk cari orang yang bisa membantu mereka. Mereka coba teleponin tetangga-tetangga mereka, tapi mungkin karena lagi musim liburan kali ya, jadi nggak ada yang ada di rumah. Dan waktu itu juga mungkin belum ada handphone dan sebagainya, saudara. Ya kan, jadi waktu mereka coba untuk cari, mereka bingung, mereka mau minta tolong sama siapa. Waktu saya nonton, karena baru bulan lalu saya nonton sama keluarga saya, waktu sama anak-anak saya, sama istri saya. Waktu adegan itu ada di TV, saya tanya sama Nana, saya tanya sama istri saya, atau saya bilang gini, kalau itu terjadi sama keluarga kita, dalam waktu yang singkat kita pasti akan ketemu orang. Kita pasti akan ketemu teman, karena kita punya banyak teman, karena kita adalah bagian dari sebuah komunitas. Saudara. Jadi dalam waktu singkat kita akan bisa minta tolong kepada orang. Terus saya bilang sama anak-anak saya, namanya Melody dan Nolan. Saya bilang gini, Melody, Nolan, kalau itu terjadi sama kamu, dalam waktu singkat, Mommy and Daddy can find someone who can help you out. Nah, hari ini saudara, kita akan lanjutkan serial khotbah kita yang kita beri judul I Quit. Boleh katakan bersama dengan saya, I Quit. 1, 2, 3. I Quit.
Karena kita memasuki tahun yang baru, kalau Anda pertama kali ke gereja kita, di gereja kita melakukan khotbah itu dalam bentuk seri, saudara. Kita ambil topik, lalu kita bicarakan dalam beberapa minggu. Nah, di awal tahun ini, karena begitu biasa tahun baru ada banyak orang buat New Year's resolution ya saudara ya. Komitmen-komitmen baru. Nah, komitmen New Year's resolution itu kan biasanya kalau enggak kita mau memulai kebiasaan yang baru, atau enggak kita mau berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Benar ya saudara ya? Nah, dalam 4 minggu terakhir, 3 minggu terakhir, kita bicara tentang beberapa hal yang kita pikir kalau kita berhenti aja, maka tahun 2024 ini akan menjadi tahun yang lebih baik. Jadi kalau Anda minggu-minggu lalu nggak ada di sini, Anda bisa ke YouTube channel kita, Rock Philadelphia. Ya, Anda bisa subscribe saudara, mudah-mudahan kita punya jutaan subscriber kayak Deddy Corbuzier. Di minggu pertama kita ngomongin tentang ini saudara, I quit the negative self-talk. Kita berhenti untuk mengatakan hal-hal yang negatif kepada diri kita sendiri. Minggu yang kedua kita berkata ini, I quit relying on my own strength. Kita berhenti mengandalkan kekuatan kita, melainkan kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Minggu lalu salah satu yang menjadi favorit saya, Pastor Bobby bicara tentang ini, I quit living paycheck to paycheck. Kita mau berhenti hidup dari gaji ke gaji saudara. Masuknya gaji berapa, terus kita numpang lewat di rekening kita, terus habis akhir bulan. Kita mau berhenti dengan gaya hidup yang seperti itu. Bahkan Pastor Bobby memberikan statistik bahwa lebih dari 50% orang-orang yang gajinya 100 ribu per tahun itu masih living paycheck to paycheck. Jadi dengan kata lain, this is not about how much money we make. Bukan soal tentang berapa pendapatan kita, melainkan tentang gaya hidup kita. Nah hari ini kenapa saya cerita itu di awal mula dari pesan saya hari ini. Karena kita akan bicara ini saudara. I quit living in isolation or alone. Saya berhenti untuk hidup terisolasi atau sendirian saudara. Boleh saya tanya pertanyaan yang sama yang saya tanya sama keluarga saya? Ketika Anda membutuhkan pertolongan, kira-kira Anda butuh waktu berapa lama untuk mencari seseorang yang bisa menolong Anda? Mungkin Anda nggak meninggalkan anak Anda seperti di film itu di rumah. Tapi ketika Anda lagi banyak pikiran, ketika Anda stres, mungkin Anda lagi mumet saudara. Banyak masalah. Kira-kira Anda butuh berapa waktu atau berapa lama untuk mencari orang yang Anda bisa curhatin. Ketika Anda mempunyai emergency atau sesuatu keadaan darurat, kira-kira Anda butuh waktu berapa lama untuk mencari orang yang bisa membantu Anda. Ketika Anda mempunyai masalah dalam hubungan Anda, keluarga, pernikahan dan sebagainya, kira-kira Anda butuh waktu berapa lama untuk mencari dan menemukan orang yang bisa membantu Anda. Coba Anda pikir sebentar. Atau mungkin saya ganti pertanyaannya. Kalau hari ini Anda memutuskan untuk menghilang, kira-kira butuh waktu berapa lama sampai orang-orang mencari Anda? Si Pastor Bobby kemana ya? Udah 2 hari kita nggak lihat? Udah 2 bulan, udah 2 minggu, udah 2 tahun? Atau nggak ada yang nanyain sama sekali saudara? Coba Anda pikir sebentar. Ada seseorang yang namanya Joyce Vincent, wanita asal London. Dia meninggal di apartemennya, di sofa dia, di depan TV saudara. 3 tahun baru orang menemukannya. Ada seorang yang bernama Pia Ferenkov, wanita asal Michigan. 5 tahun dia sudah meninggal di dalam mobil, di dalam garasinya. Baru ditemukan. Gak ada yang tahu saudara. Ya kan? Kira-kira butuh waktu berapa lama ketika Anda menghilang, orang-orang mencari Anda. Mungkin Anda akan bilang gini sama saya, Rosid, mana bisa saya lewat 1 bulan? Udah lewat 1 bulan juga pasti ada yang nyariin saya. Ibu kos saya nyariin, saya belum bayar. Ya kan? Ya kan? Credit card company bakal nyariin saya belum bayar, ya kan? Mungkin Anda tahu gak cerita dari Pia Ferenkov, wanita Michigan itu yang 5 tahun meninggal baru ditemukan saudara. Tahukah Anda bahwa semua bill dia itu dia pakai auto payment saudara, auto debit dari banknya.
Kalau dipikir-pikir uangnya banyak juga ya saudara. 5 tahun baru habis uangnya untuk bayar mortgage, bayar cicilan rumah, buat bayar bil-bil yang lain. Jadi ceritanya saudara, mungkin setelah uangnya habis di bank gitu ya, rumahnya itu di foreclosure, mau disita sama bank. Pas rumahnya udah disita sama bank, lalu bank mengirimkan 2 tukang untuk memperbaiki rumahnya. Nah 2 tukang itulah yang akhirnya menemukan si Faye Verenkopf itu di dalam garasi. Saudara. Dan diperkirakan sudah 5 tahun meninggal baru diketahui. Anda pernah gak merenungkan dalam kehidupan kita? Ini gambaran besarnya ya, saya tahu gak semua orang melakukan ini. Tapi bukankah kecenderungan manusia ketika kita sudah mulai mempunyai cukup uang, ketika kita sudah mulai mempunyai banyak hal, yang ketika kita sudah keadaan keuangan kita dan keadaan kehidupan kita sudah menjadi lebih baik, bukankah kecenderungan kita untuk misalnya nih saudara, ini contoh aja, kita mulai menjauh dari komunitas, kita cari rumah yang dijauhan dikit, ya kan saudara? Sekarang rumahnya nggak saling nempel, satu rumah dengan rumah jaraknya jarak jauh, saudara, ya kan? Terus kita nggak kenal dengan keluarga kita. Mungkin rasa kita membutuhkan orang lain sudah tidak seperti dulu lagi, karena kita sudah bisa mempunyai segala hal. Kita sudah bisa melakukan segala hal sendirian, saudara. Atau akhir-akhir ini yang saya sering temukan, yang saya sering perhatikan berdasarkan observasi saya, saudara, ada begitu banyak orang yang nggak punya teman karena mereka sangat dekat dengan anggota keluarga mereka, tapi mereka nggak punya teman di luar itu, saudara. Nah yang terjadi adalah ketika anak-anak mereka sudah besar, anak-anak ini lebih menikmati main sama teman-temannya, atau bahkan anak-anak ini sudah mempunyai keluarga sendiri, orang tuanya tiba-tiba seperti, sekarang kita ngapain ya? Kita nggak bisa, karena nggak punya teman selama ini, karena begitu fokus dengan lingkarannya sendiri, saudara. Nah dari situlah akhirnya perkataan-perkataan yang keluar, aduh anak saya nggak perhatian sama saya, saudara. Aduh anak saya kok nggak seperti anak yang lain, saudara. Itu yang saya perhatikan akhir-akhir ini. Karena orang tuanya nggak punya komunitas dan nggak punya teman. Kalau kita pikir-pikir, anak-anak kita mungkin kalau sudah besar, mereka mencoba memperhatikan kita orang tuanya. Mereka juga memperhatikan pernikahannya, memperhatikan keluarganya, saudara. There are a lot of things that they have to do too. Jadi sekali lagi saudara, Anda renungkan sebentar. Ketika Anda butuh bantuan, ketika Anda memutuskan untuk menghilang, kira-kira berapa lama orang-orang akan mulai mencari Anda? Tahukah Anda ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia nggak pernah menciptakan kita untuk hidup sendirian. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomunitas. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saudara. Di ayat pertama, begitu Anda buka Alkitab Anda, di cerita creation atau penciptaan, dikatakan ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di sini dari kata Ibrani itu adalah Elohim. Elohim itu kata jamak, saudara. Jadi Elohim itu Allah satu, tapi dia Tritunggal. Ini adalah kata Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bukan kita nggak mempunyai 3 Tuhan, tapi Dia Tritunggal. Makanya waktu Dia bilang Dia akan membuat kita manusia, Dia bilangnya gini, berfirmanlah Allah, baiklah, apa katanya saudara? Kita. Dia ngomong satu dengan yang lain, Allah kita adalah Allah yang berkomunitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, saudara. Dan begitu Dia menciptakan manusia yang segambar dan serupa Tuhan, artinya kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang berkomunitas, artinya kita juga diciptakan, we are wired for community. Kita diciptakan untuk komunitas, makanya Tuhan bilang gini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Dia bilang gitu. Ya kan? Nah ini bukan bicara soal pernikahan, saudara. Bukannya kalau Anda nggak menikah itu nggak baik, bukan, saudara. Ini lebih bicara tentang the state of our life. Artinya kalau kita, artinya keberadaan kita nggak boleh sendiri, kita nggak boleh lonely, kita nggak boleh, saudara. Kita butuh yang namanya komunitas, bukan soal itu, melainkan tentang kondisi keberadaan kita. Tidak baik buat kita
sendirian. Ya kan? Masak sendiri. Terus apa saudara? Makan sendiri. Terus? Cuci baju sendiri. Tidurku sendiri. Kalau Anda buka Departemen Kesehatan atau CDC, saudara, dikatakan bahwa kesepian atau kesendirian, loneliness, ketika kita hidup terisolasi, ini adalah sesuatu yang mematikan, saudara. Bahkan resiko-resikonya seperti sakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, depresi, anxiety, saudara. Itu semua berhubungan dengan orang yang mempunyai kebiasaan menyendiri dan hidup terisolasi. 3.000 tahun yang lalu, penulis Amsal bilang gini, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Bahasa Indonesia masa kini katakan gini, orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja. Setiap pendapat orang lain dia bantah. Bahasa Inggrisnya orang yang menyendiri itu, saudara, they lash out against common sense. Artinya akal sehatnya, common sense-nya, logikanya itu terganggu, saudara. Ya kan? Ketika suara yang kita dengar hanya suara kita sendiri, ketika suara di kepala kita hanya suara kita sendiri, maka lama-kelamaan kita menjadi orang aneh. Kenapa? Karena logika kita, akal sehat kita mulai terganggu. Makanya kalau Anda misalnya ketemu sama orang dan mereka melakukan hal yang aneh, saudara, semua orang melihat dia kok dia aneh, tapi menurut dia itu masuk akal, saudara. Karena sekali lagi orang yang mempunyai kebiasaan memisahkan diri, they lash out against common sense. Common sense-nya terganggu. Jadi sekali lagi tidak baik hidup seorang diri bukan hanya bicara soal kalau kamu gak menikah itu gak baik. Tapi ngomong tentang keberadaan kita. Buktinya Yesus gak menikah, saudara. Iya kan? Dan waktu Tuhan datang ke dunia ini dan menjelma menjadi manusia, menjadi Yesus. Yesus bisa saja menyelesaikan semua hal sendirian, tapi dia gak melakukan itu. Dia pilih ke-12 muridnya untuk mengikuti dia, untuk hidup, to do life together sama 12 muridnya. Karena dia ingin mencontohkan, he wants to model it. Dia mau memberikan model untuk kita semua. Bahwa Anda dan saya gak boleh sendirian dan gak akan bisa sendirian. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit di hari yang ketiga. Dia kembali ke surga, lalu lahirlah gereja mula-mula. Ini kebiasaan mereka ketika gereja mula-mula terbentuk. Dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau Anda baca ini, jangan terlalu di overthinking, jangan terlalu di overanalyzing, saudara. Ya kan, iya itu kan zaman dulu mereka ketemu tiap hari di bait Allah, kita kan mesti kerja hari ini. Dunia zaman dulu kan beda dengan dunia hari ini, saudara. No, Anda tangkap aja intinya. Ketika Anda membaca yang tadi, selalu ada kata mereka berkumpul tiap-tiap hari, saudara, memecah-mecahkan roti. Anda tahu gak di Amerika ada istilah yang namanya breaking bread? Anda tahu istilah itu breaking bread? Ya, itu diambil dari istilah ketika Yesus makan malam sama murid-muridnya, dia memecah-mecahkan roti, ya kan? Kalau hari ini di kebudayaan kita, di culture kita, breaking bread itu artinya gini, kita makan sama-sama. Kita duduk dan makan sama-sama. Anda akan susah untuk membenci orang ketika Anda makan sama-sama mereka. Anda akan susah untuk mengkritik orang ketika Anda makan sama-sama mereka. Kita akan lebih mudah mengkritik orang ketika kita nggak mengenal mereka. Apalagi dari komputer kita, lebih gampang dari handphone kita, lebih gampang kita mengkritik orang. Saudara. Makanya ada istilah breaking bread. Ketika kita duduk makan sama-sama, topik yang sulit pun akan mudah dihandle. Topik yang sulit pun akan gampang dibicarakan. Saudara.
Jadi sekali lagi, gambaran yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, ya kan, kita ini harus ada yang namanya kebersamaan, fellowship, menjalin hubungan dengan orang-orang sekitar kita, bahkan dikatakan mereka disukai oleh orang-orang. Bagaimana kita bisa menginjili, evangelizing, kita bisa menceritakan tentang kasih Tuhan, kasih Yesus kepada orang-orang sekeliling kita, kalau kita nggak pernah menjalin hubungan dengan orang-orang di sekeliling kita. Inti dari semuanya, hidup kita harus terkoneksi. Saudara. Saya nggak mau berkata dan saya nggak mau merasa superior mengatakan bahwa komunitas gereja itu adalah komunitas yang paling hebat. Tapi kalau saya pikir-pikir, saudara, di dunia ini kira-kira ada berapa tempat, ada berapa organisasi, ada berapa lingkungan yang peduli akan pernikahan Anda, yang peduli akan keluarga Anda. Kira-kira di dunia ini ada berapa banyak organisasi yang berdoa untuk anak-anak Anda? Coba Anda pikirkan, saudara. Yang peduli dengan kesehatan Anda, yang peduli dengan keterikatan Anda, saudara. Jadi mudah-mudahan Anda tahu ketika kita berkumpul, ini bukan soal kita main gitar, main piano, lalu ini kasih pidato, saudara. Tapi setiap kali kita berkumpul, kita adalah sekelompok orang yang benar-benar percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata, saudara. Kuasa Tuhan itu bekerja. Kuasa Tuhan itu nyata untuk bisa dan mampu merubah kehidupan kita, merubah kehidupan keluarga kita, merubah kehidupan anak-anak kita. Ketika kita berkumpul, kita adalah sekelompok orang yang percaya bahwa kuasa Tuhan itu mampu menyembuhkan sakit penyakit kita, mampu menyembuhkan tubuh kita, mampu menyembuhkan jiwa kita, saudara. Kita adalah sekelompok orang yang percaya bahwa orang bisa datang ke sini dengan segala pergumulan dan dengan segala masalah. Dan mereka bisa pulang menjadi orang yang berbeda. Saya akan akhiri dengan ini. Ini mungkin pernyataan yang paling sulit yang saya harus katakan hari ini. Saya cuma mau bilang saya nggak bisa melakukan dan memperhatikan semua dari Anda sendirian, saudara. Walaupun saya punya keinginan, walaupun saya punya niat baik, tapi saya nggak mampu untuk memperhatikan Anda satu demi satu demi satu. Even in my best day, bahkan di hari yang terbaik dari saya pun saya nggak akan bisa, saudara. Tapi ini berita baiknya. Kita bisa melakukannya bersama-sama. We are in this together. Berita baiknya Anda juga bisa mengambil bagian untuk membantu orang hidup di dalam komunitas. Jadi mulai hari ini, kalau Anda tanya sama saya, Rosid, si itu kemana ya? Saya akan bertanya balik, saudara, iya ya kemana ya? Kalau Anda minta saya untuk cari tahu, mulai hari ini saya akan bilang, ya udah kamu cari tahu deh. Ya kan? Karena ketika perjanjian baru, ketika gereja mula-mula, ketika Alkitab kita memerintahkan kita 59 perintah untuk saling mengampuni, untuk saling mendoakan, untuk saling memberikan semangat, to encourage one another, saudara. Untuk saling memikul beban sama-sama, saudara. Itu tidak hanya ditujukan kepada gembala, tidak hanya ditujukan kepada pengurus, tidak hanya ditujukan kepada pelayan Tuhan. Tapi itu ditujukan kepada setiap orang percaya. Ada amin, saudara? Anda keberatan saya ngomong seperti itu? Mulai hari ini kalau Anda tanya sama saya akan tanya balik, saudara. Kalau Anda punya nomor teleponnya, Anda telepon, saudara. Galatia 6 ayat 2 berkata seperti ini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kristus cuma punya satu hukum, yaitu hukum kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu.
Dalam bahasa Inggrisnya, carry each other burden. Saling menanggung beban satu dengan yang lain. Dan ketika kita melakukan itu, kita sudah memenuhi hukum Kristus. Yang mau mulai melakukannya, katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Saya sudah selesai? Ada yang mau, ada acara lagi? Izinkan saya berdoa yuk. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan, kami tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga diingatkan bahwa ketika Engkau menciptakan kami untuk komunitas. Hari ini kami diingatkan ada begitu banyak orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan perhatian kita. Ada begitu banyak orang yang kesepian, ada begitu banyak orang yang hidup terisolasi. Tuhan, kami berdoa biar kami bisa menjadi tempat di mana mereka bisa menjadi bagian dari komunitas kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan ketika kami menemukan komunitas, kami pun akan mulai mencari orang-orang yang kesepian, yang hidup terisolasi untuk kami bisa bawa masuk ke dalam komunitas. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas tempat dan wadah ini dan komunitas ini sehingga setiap orang bisa menjadi bagian dari keluarga dan komunitas di tempat ini. Kami akan lakukan yang terbaik, tapi kami tahu kami membutuhkan pertolongan Tuhan, kami membutuhkan pewahyuan dari Tuhan, dan kami membutuhkan hikmat yang Tuhan berikan untuk gereja kami dan masing-masing setiap kami yang ada di ruangan ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan, amin.